Sebuah informasi mengenai data statistik yang diterbitkan dalam Shot.net menyebutkan bahwa lebih dari 4,5 juta orang dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan selama 20 tahun terakhir. Sebagian dari mereka yang hilang adalah tokoh yang cukup terkenal meski kurang disorot oleh awak media. Hilangnya orang-orang ternama dengan cara yang misterius itu menimbulkan tanda tanya yang besar. Tak jarang pula bermunculan berbagai teori konspirasi mengenai kasus misteri tersebut. Berikut ini kisah hilangnya orang-orang terkenal di dunia yang hingga kini belum ditemukan. Michael Rockefeller. Michael Rockefeller adalah putra dan anak kelima dari jutawan terkenal bernama Nelson Rockefeller. Nelson merupakan wakil presiden ke-41 Amerika Serikat yang menjabat sejak tahun 1974 hingga 1977. Michael Rockefeller dikenal sebagai seorang etnografer dan antropolog. Sebagai bentuk kecintaannya akan dunia sejarah dan antropolog, ia memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan dan mengenyam bangku kuliah di kampus Harvard. Usai menyelesaikan studinya, ilmuwan muda itu ingin melakukan ekspedisi ilmiah ke Oseania, atau istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Michael berniat untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Keputusannya mendapat dukungan penuh dari sang ayah. Nelson kemudian bersedia untuk membiayai perjalanan putranya. Pada musim gugur tahun 1961, Michael pergi melakukan ekspedisi ke Papua Nugini bersama seorang ahli etnografi berkebangsaan Belanda bernama Rijn Wessink. Ditemani oleh 2 pemandu, para peneliti ini berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggal penduduk lokal dan melakukan barter dengan warga lokal tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah koleksi yang unik. Akan tetapi, Michael belum puas dengan apa yang telah didapatkannya. Ia pun pergi ke wilayah di mana suku Asmat berada, namun ia mendatangi mereka yang tinggal di atas perahu khas negara tersebut. Konon, suku Asmat dikenal sebagai kanibal. Lalu, apakah Michael mengetahui soal desas-desus tersebut? Ya, ia mengetahui akan hal itu, namun ia tak mengindahkannya. Dalam perjalanan ke pulau yang dituju, sampan yang ditumpangi Michael dan rombongan terbalik. Semua orang kecuali Michael memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Michael malah justru nekat terjun ke air dan berenang ke tempat tujuannya. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Banyak orang yang berpikir bahwa ia tenggelam atau dimakan buaya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ia telah ditangkap oleh suku Asmat, dibunuh, dan dijadikan santapan oleh mereka. Amelia Earhart. Amelia Earhart adalah wanita perintis penerbangan dan seorang penulis. Ia adalah pilot perempuan pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1928. Singkat cerita, pada 2 Juli tahun 1937, Amelia memutuskan melakukan tur keliling dunia bersama sang navigator bernama Fred Noonan. Mulanya ia berhasil menjalankan pesawat yang dikendalikannya ke Pulau Holland dari Leh atau Papua Nugini, dan keduanya masih harus terbang sejauh 11.000 km sebelum sampai di target terakhir mereka, yaitu Pasifik. Namun, selang beberapa waktu, pesawat yang digunakannya itu mendadak dilaporkan hilang. Menurut para ahli, hal tersebut dikarenakan oleh kondisi cuaca yang sangat buruk, pesawat juga kehabisan bensin, dan radio tidak berfungsi dengan baik. Pencarian bangkai pesawat dan tubuh mereka berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Namun, hasilnya nihil. Lalu muncullah teori konspirasi tentang apa yang terjadi pada Amelia. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa pihak Jepang telah menculik Amelia. Akan tetapi, seorang peneliti dari Tennessee University berpikir bahwa kerangka manusia yang ditemukan pada tahun 1940 kemungkinan besar adalah kerangka milik Amelia. Diketahui sebelum Amelia menghilang, dirinya juga sempat berkunjung ke kota Bandung. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry adalah seorang penulis, penyair, dan pilot asal Prancis yang juga terkenal. Pada 31 Juli tahun 1944, ia mengemudikan pesawat milik sebuah maskapai Prancis. Ia seharusnya melakukan pemotretan aero di dekat Alpen, namun pesawat itu tidak pernah kembali ke bandara dan dinyatakan hilang. Selama beberapa dekade ada banyak teori mistis yang terjadi pada Antoine. Namun pada tanggal 7 September tahun 1998, Kapten kapal Horizon menemukan sebuah gelang di dasar laut Mediterania dengan nama Antoine dan nama istrinya tertera di bagian dalam gelang.
Pada tahun 2000, seorang penyelam melaporkan telah melihat bangkai pesawat di dasar laut tempat di mana gelang tersebut ditemukan. Lalu pada tahun 2008, para peneliti yang masih berharap menemukan kebenaran tentang hilangnya Antoine menghubungi Horst Rippert, seorang pilot Jerman yang ternyata menembak jatuh pesawat Antoine. Menurut Rippert, pada 31 Juli tahun 1944, ia melihat sebuah pesawat berwarna senada dengan bendera Perancis. Ia pun memutuskan untuk menyerang. Rippert melihat pesawat incarannya jatuh ke laut dan tidak mengetahui siapa pilot yang mengemudikan pesawat tersebut. Mantan pilot Jerman itu juga mengatakan bahwa ia menyukai buku-buku Antoine, dan jika ia tahu bahwa pilot yang mengendalikan pesawat yang ditembaknya adalah Antoine, maka ia tidak akan menyerangnya. Namun sayangnya hingga kini jasad Antoine belum diketahui keberadaannya. Richie Edwards. Richie Edwards adalah seorang musisi Inggris dan pemain gitar dari band rock alternatif bernama Manic Street Preachers yang terkenal di era 90-an. Edwards sama seperti kebanyakan kasus pemusik genre rock, sempat dikabarkan menderita depresi dan anoreksia. Pada tanggal 1 Februari tahun 1995, band ini seharusnya terbang ke Amerika untuk tur promo album baru mereka. Namun Edwards tidak datang tanpa pemberitahuan apapun. Karena penasaran, sang manajer mengontak pihak hotel tempat Edwards menginap sebelum bertandang ke konser di Amerika. Pukul 7 pagi waktu setempat, Edward dilaporkan telah meninggalkan kamarnya oleh petugas hotel. Kepada staf hotel, Edward mengatakan bahwa ia akan menemui personel bandnya di bandara. Namun, ia tidak pernah datang. Anggota band pun mulai mencari keberadaan Edward. Tak satu pun berhasil menemukannya. Ini adalah kasus yang benar-benar misterius karena Edward terlihat beberapa kali di tempat-tempat yang aneh, seperti di stand taksi di Newport, Wales, dan di sebuah stasiun di Severnview, Inggris. Pencarian terhadap Edward berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Namun akhirnya pada 23 November tahun 2009, Edward dinyatakan meninggal dunia. Oscar Zeta Acosta. Oscar Zeta Acosta adalah seorang pengacara, penulis, dan aktivis Amerika yang terkenal karena berteman dekat dengan Hunter S. Thompson, yang digambarkannya sebagai pengacara pribadi Oscar dalam film kultus Fear and Loathing in Las Vegas. Pada tahun 1974, Oscar dinyatakan hilang secara misterius saat ia pergi ke Meksiko. Pada bulan Mei tahun itu, ia memanggil putranya dan memberitahu bahwa ia akan naik perahu yang dipenuhi dengan salju putih. Ada desas-desus yang mengemukakan bahwa Oscar masih hidup dan bersembunyi di Miami. Tetapi beberapa waktu kemudian, kawan akrabnya yang bernama Hunter Thompson menulis obituari. Menurut Thompson, Oscar mengalami masalah narkoba. Meski demikian, tubuh pengacara kondang itu tidak pernah ditemukan. Sekian kisah misteri kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.